Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan eksperimen gerak jatuh bebas dengan hambatan udara. Kita coba dengan menggunakan software tracker ya sebagai perangkat lunak untuk melakukan modeling pada fisika. Nah, untuk perangkat lunaknya sebenarnya bisa kita cari ya di sini di physslide.org tracker. Di sini untuk versi terbarunya versi 5.1 dan bisa kita gunakan di OS Windows, kemudian OS X, Linux dan seterusnya. Kemudian di sini juga sangat lengkap ya untuk bagaimana petunjuk cara penggunaannya, kemudian disertai contoh-contoh dan sampel video. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan ya untuk referensi bagaimana melakukan modeling di fisika. Nah, setelah kita install, karena software ini berbasis Java, cuman sepertinya sudah build up ya di sistemnya. Kalau sudah kita install nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari software tracker untuk melakukan proses analisis data. Oke, kali ini kita akan mencoba melakukan tracker ya atau analisis gerak jatuh bebas yang tadi telah saya rekam. Oke, hasil dari rekaman ini saya menggunakan kamera handphone biasa. Seperti ini hasilnya. Kita coba putar ya. Nah, ini tampilan untuk yang telah saya rekam tadi. Saya putar kembali ya. Oke, dari video itu kita coba analisis ya menggunakan tracker seperti ini. Pertamanya kita putar adalah file, kemudian import video. Nah, setelah kita klik video, kita mencari posisi file. Nah, posisi file tadi yang kita simpan. Nah, di sini video ya. Saya ambil yang video ini, kemudian nanti akan load. Nah, ini ada proses loadingnya. Ini frame ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan kalau kita putar seperti ini. Dia akan melakukan slow motion. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah jumlah frame-nya. Jumlah frame yang di cover oleh video ini. Nah, ini ada sekitar 100-an ya. Nah, 98 frame. Cuman kita nggak akan menggunakan semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memotong ya, hanya mengambil bagian-bagian yang penting di sini. Nah, ini saya hanya mengambil bagian awal. Ini dengan cara seperti ini kita crop, mentrim ya, memotong yang kira-kira yang paling titik awalnya ini. Kemudian titik akhirnya kita juga cek juga sampai mana ya. Oke, sampai sini aja. Jadi ini titik awal dan titik akhir. Nah, kalian semua juga bisa melihat di sini ada penggaris yang saya pasang. Ini untuk titik kalibrasinya. Jadi ada penggaris yang saya pasang sebagai titik kalibrasi untuk ukuran realnya. Baik, yang kita lakukan sekarang adalah membuat sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinatnya saya buat seperti ini. Nah, kita coba geser. Ini titik awal ya, saya ambil sebagai titik 0 seperti ini. Kemudian setelah sumbu koordinat kita bisa mengambil ini untuk kalibrasinya. Nah, calibration stick, kita tekan tombol shift ya, shift seperti ini. Oke,
Oke, nah tadi penggaris ini kan 30 cm ya, 0,3. Nah, 0,3 meter. Ini kalibrasinya. Kemudian setelah itu kita melakukan ini ya, sebagai titik massa. Bola ini kita anggap sebagai titik massa. Di sini ada macam-macam ya, apakah titik massa, vektor, RGB dan seterusnya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang kita gunakan. Nah, kali ini kita menggunakan poin massa. Nah, poin massa, kita ambil massanya misalkan sekitar kita asumsikan 1 gitu ya, atau 0,03 gitu ya. Oke, misalkan kemudian kita klik aja di sini. Kita tadi belum sampai sini ya. Nah, ini titik awalnya. Kita melakukan proses tracking. Kali ini auto ya. Kita melakukan proses tracking poin massa. Oke, kita klik aja. Nah, ini massa pertama ya. Kita klik aja shift, kemudian klik kiri. Klik kiri, ini adalah titik pertama ya. Oke, kemudian shift lagi, titik kedua. Oke, titik ketiga. Setelah kita ambil posisi tengah yang selalu sama. Oke. Ini nanti kalau kita menggunakan kamera yang resolusi tinggi, nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi tentunya. Oke. Ambil di tengah-tengah. Oke. Oke, kurang lebih ada 15 titik ya. 15 titik yang kita rekam untuk titik-titiknya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bentuk-bentuk grafiknya. Ini adalah data outputnya, X sama Y, T, kemudian X sama Y. Kita bisa melihat bentuk-bentuk grafik yang lain. Misalkan kita pengen grafik Y ya, Y terhadap T. Ini Y terhadap T. Kemudian kita juga bisa melihat misalkan R ya, atau V terhadap T. Nah, ini V terhadap T. Atau juga bisa misalkan sumbu X-nya adalah A misalkan, sumbu Y-nya misalkan V. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk grafik ya. Bentuk-bentuk grafik yang bisa dimunculkan. Banyak sekali di sini. Mulai dari kecepatan, percepatan, kemudian kecepatan angular, energi kinetik dan seterusnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis, misalkan dari data analisis ya. Nah, ini adalah data analisisnya. Misalkan kita pengen grafik data A terhadap V misalkan. Ini grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Nah, ini bisa kita untuk melakukan fitting data, kurva fitting. Ini analisis ya. Analisis misalkan A terhadap V
V. Kalau kita asumsikan di sini adalah hubungan linear ya antara A dengan V. Nah, seperti penjelasan dari Prof. Wahyu di sini kita lihat antara A dengan V ini hubungannya drag force bentuk linear ya. A sama dengan G min K per M dikalikan V. Jadi ini adalah linear ya. Linear. Kita coba membuat grafik antara A dengan V. Nah, kalau kita pengen melihat grafik A terhadap V, itu seperti ini. A terhadap V. Ini grafiknya ya. Nah, ini kalau kita bisa menganalisis, mencari fitting data, jadi seperti ini outputnya. Dengan A-nya itu adalah minus 1,36, kemudian B-nya 1,3 ya, kali 10 pangkat 1. Nah, di sini. Nah, ini adalah melakukan fitting data. Kita juga bisa memprediksi bentuk yang lain ya. Bentuk yang lain apakah dia kuadratik, kemudian eksponensial, dan seterusnya. Nah, ini untuk bentuk-bentuk grafik A terhadap V. A terhadap V. Nah, selain kita bisa melakukan fitting data, kita juga bisa melakukan export data ya. Export data bentuknya misalkan txt gitu ya. Ini juga bisa kita ekspor datanya. Datanya bisa kita ekspor di sini, misalkan ini kan grafik A terhadap T. Ini untuk grafik datanya. Jadi bisa kita simpan. Oke, kita juga bisa melakukan fitting data bentuk yang lain ya. Misalkan kita pengen V ya. V terhadap T. Nah, ini V terhadap T. Nah, ini adalah grafik yang tadi ya. Grafik yang awal V terhadap T. Nah, ini kita coba tutup yang pertama ya. Nah, ini adalah V terhadap T. Nah, ini kita fittingnya juga linear ya. Linear seperti ini. Ini adalah bentuk bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya tampilan seperti ini. Oke. Nah, kita juga bisa mencoba yang lain ya. Misalkan V sudah, kemudian A terhadap T, misalkan. Nah, ini A terhadap T ya. Nah, ini A terhadap T. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa mencoba ya beberapa fungsi, beberapa variabel yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini untuk yang bentuk fitting data ya, bentuk fitting data. Nah, ini sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsinya yang bisa kita explore dari sini. Oke, kembali ke sini. Di sini kita bisa melihat bahwa A sama dengan G min K per M kalikan V ya. G min K per M kalikan V. Ya, jadi di sini kalau kita lihat hasilnya A-nya kan dia negatif ya. Min 1,36 dikalikan V. Jadi K per M itu nilainya adalah 1,36 di sini. Maka kita kalau sudah ada masanya, misalkan tadi masanya 0,03, maka kita bisa menentukan nilai koefisien drag force-nya, K-nya itu berapa. Nah, dari sini. Kemudian G-nya bisa kita lihat dari sini ya. Tentunya ini memang ada beberapa variabel yang belum tereksplor ya, misalkan bentuk luasan, kemudian yang lain itu memang belum bisa kita eksplor lebih lanjut karena kan kita asumsinya di sini hanya melihat pada hambatan udara saja. Oke, demikian untuk penjelasan dari bagaimana cara melakukan fitting data berdasarkan data eksperimen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.